Kedengeran ya suaranya ya, keras ini udah bener-bener dingin. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita oles dengan bahan olesan. Keju yang saya pakai untuk taburannya adalah keju edam. Biar kejunya itu nggak kemana-mana, biar lengket sama adonan kue keringnya. Ini udah siap untuk dihidangkan di open house lebaran Anda. Oke, teman-teman, di sini aku pakai butter dan margarin dengan perbandingan 1:1. Untuk butternya ini aku pakai Wisman. Kalau teman-teman nanti mau pakai butter yang lain seperti Anchor, Holman, atau Orchid nggak apa-apa ya, tapi pilih yang unsalted butter. Kemudian untuk butter ini berasal dari lemak hewani atau yang biasa kita sebut dengan mentega. Tapi kalau margarin ini berasal dari lemak nabati. Nah, untuk margarinnya aku pakai Blue Band. Takarannya, butternya 90 gram, margarinnya 90 gram. Kemudian ini ada gula halus. Gula halus ini aku cuma pakai 10 gram aja. Jadi fungsinya untuk memperkokoh adonan kering dan memberikan sensasi rasa gurih pada kastengelnya. Di tahapan pertama, aku akan mengkocok si butter dan margarin, gula dan garam jadi satu sampai creamy mengembang. Jadi kita masukkan ke bowl dulu, kemudian selanjutnya kita kocok. Oke, kita menggunakan dua jenis keju di sini. Yang ini adalah keju edam, yang ini adalah keju parmesan. Garamnya sedikit aja, garamnya sekitar 2 gram saja untuk bikin kastengelnya lebih gurih. Kemudian saya menggunakan 2 butir kuning telur, kemudian ada tepung maizena 50 gram, 200 gram tepung protein rendah, ingat ya, tepung protein rendah. Kemudian ada baking powder 6 gram dan susu bubuk 10 gram. Baking powder ini fungsinya untuk memasukkan udara dalam adonan kastengelnya sehingga nanti kastengelnya rasanya kres-kres. Kemudian saya akan mengkocok butter, margarin, gula dan garam jadi satu di sini dengan kecepatan tinggi tapi pelan-pelan ya, dari kecepatan rendah dulu. Saya akan mengkocok adonan ini sampai dia mengembang dan lembut. Jadi sampai creamy gitu ya. Ya 2 menitan pakai kecepatan tinggi, kurang lebih itu udah cukup. Tujuannya apa? Agar kita bisa memasukkan udara ke dalam kue keringnya sehingga nanti yang diharapkan kue keringnya akan renyah, krenyes. Nah, ini udah mulai pucat dan mengembang. Kita masukkan kuning telurnya ya sampai tercampur rata saja. Kita tepihin dulu yang ini, kemudian kita langsung masukkan dulu keju-kejunya. Nih, keju edam dulu, keju parmesan dulu yang saya masukin. Kemudian keju cheddar. Keju cheddarnya kita masukin, kita aduk dengan kecepatan rendah, yang penting kita Kemudian kita campur bahan-bahan keringnya seperti tepung protein rendah, maizena, susu, baking powder, itu kita aduk-aduk jadi satu, lalu kita ayak di atas adonan margarin dan butter yang tadi. Kemudian saya akan aduk adonan kering biar tercampur di sini.
Nah, nanti kalau sudah langsung kita ayak aja. Oke, kita campur, kita aduk begini. Nah, oke. Baru kita ayak ke sini. Oke, selanjutnya ini nanti kita masukkan ke sini untuk adonan keringnya, namun kita ayak sedikit-sedikit ya di sini. Kenapa sih harus diayak? Agar pori-porinya si tepung ini kebuka, jadi nggak ada yang bergerindil, jadi kecampur rata, tepungnya kecampur rata, cantik. Oke, sudah selesai mengayaknya. Kemudian kita akan mengaduk adonan dengan spatula. Tidak perlu ditekan-tekan dan tidak perlu terlalu lama. Ini saya bantu tangan ya biar lebih cepat, namun hanya tercampur saja. Karena saya nggak mau panas dari tangan saya itu mengkontaminasi suhunya si adonan ini gitu. Karena apa? Pertama, kenapa sih nggak boleh ditekan-tekan? Agar glutennya itu tidak terbentuk, sehingga kuenya nanti bisa alot kalau glutennya sampai terbentuk. Oke, sampai dengan tahap mencetak kue kering. Ini aku siapkan pinggiran stainless dengan ketebalan 0, cm. Kalau punya penggaris akrilik yang 0, pembatas akrilik yang tebalnya 0,5 itu lebih baik karena itu lebih fleksibel. Tujuannya apa? Kenapa sih pakai pinggiran gak di rolling biasa? Karena aku mau memastikan setiap sisinya itu punya ketebalan yang sama. Jadi lebih rapi, nanti dipotong besarnya lebih seragam, sehingga jika kita masukkan ke dalam oven nih ibaratkan gosong-gosong semua gitu, kering-kering semua gitu. Jadi lebih rata dan lebih punya taste yang sama. Kita rolling sampai benar-benar rata ya. Jadi pinggiran stainless ini juga membuat dia benar-benar rata. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita oles dengan bahan olesan. Bahan olesannya kuning telur, susu UHT, dan berwarna orange. Secukupnya saja. Ini saya pakai 5 tetes. Saya campurkan. Kemudian saya pakai. Oke, sudah. Lalu selanjutnya akan saya oles. Ya, oke, ini kita oles dengan bahan olesan. Keju yang saya pakai untuk taburannya adalah keju edam. Jadi saya langsung parut keju edam di atasnya, kemudian diratakan sampai benar-benar rata. Kemudian jangan lupa untuk ditekan-tekan, jadi nanti biar kejunya itu nggak kemana-mana, biar lengket sama adonan kue keringnya. Sebelum memotong kue kering, kita harus mengukurnya dulu nih. Ini mau dibikin seberapa, ukurannya seragam yang seperti apa. Ini aku pakai penggaris di sini. Aku ukur kurang lebih panjangnya itu 10 sentian. Terus ke sampingnya nanti kita kira-kira aja. Ya, sudah. Oke, langsung kita pindahkan ke loyang ya. Memindahkannya tetap menggunakan scraper biar nggak hancur. Di scrape ke bawah, kita pindahkan satu-satu. Dan jangan lupa diberi jarak. Karena si kue kering ini nanti akan mengembang. Kalau nggak ada jaraknya, dia akan berbenturan dengan teman sebelah. Untuk ovenku, aku pakai suhu 140 derajat atas bawah selama 40 menit. Beda oven, beda suhu, kalian harus menyesuaikan sendiri. Biasanya kalau oven-oven listrik seperti Mito Fantasi ya, atau Kirin, itu temperaturnya lebih panas daripada oven yang saya gunakan.
Kalian bisa turunkan dulu di 130 atau 135 atas bawah selama 40 menit. Nanti kalau dirasa kurang kering, dimasukkan lagi. Mending di api kecil lama daripada di api besar sebentar. Karena kalau api besar sebentar, permukaannya dia gosong, tengahnya masih basah. Wow, tara, cakep banget ya. Kue keringnya udah kelihatan nih, renyah, wanginya juga udah kecium dari luar. Total lama panggang aku tadi 40 menit pas, jadi nggak aku tambahin, hasilnya seperti ini. Kita biarin dulu sampai dingin, nanti baru kita tata di toples ya. Ini dia jadinya. Coba aku hancurin ya. Kedengeran ya suaranya ya, keras ini udah bener-bener dingin. Selanjutnya aku akan tata di toples. Ini udah siap untuk dihidangkan di open house lebaran Anda. Oke, sudah jadi begini. Ini kastengelnya super enak. Selamat mencoba di rumah ya. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.